Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menyimpulkan pengajaran Yesus tentang misi. Jelas bahwa jika kita berjalan bersama Yesus, kita harus mengingkari diri. Pengorbanan dan penderitaan adalah bagian dari perjalanan. Ini adalah jalan menuju kehidupan dan kebebasan dalam skema Injil. Hukum kasih Injil berarti bahwa orang yang hanya mencari dirinya sendiri akan menuju kehancuran. Keselamatan kita ditemukan dalam bergerak keluar dari diri kita sendiri dalam pelayanan dan rekonsiliasi. Saudara-saudari terkasih, saya suka merefleksikan perjumpaan kita dengan kehendak Tuhan dengan contoh ini. Setiap pagi kita bangun dengan catatan singkat dari Tuhan yang menunggu kita di meja imajiner di samping tempat tidur kita. Isinya adalah list yang kita harus lakukan hari ini. Prioritas utama adalah hubungan dan tanggung jawab. Masing-masing dari kita dalam perjalanan hidup telah menciptakan jaringan cinta dan pelayanan. Hal ini adalah ekspresi paling jelas dari kehendak Tuhan bagi kita. Kata-kata Yesus yang tampaknya keras hari ini tentang keluarga hanyalah undangan untuk mengatur segalanya. Ketika kita mencintai Tuhan terlebih dahulu, kita tidak hanya lebih mencintai keluarga kita. Cinta ini tanpa pamrih dan memberi hidup, bebas dari penipuan dan ilusi. Demikian pula, pemuridan Yesus memperkaya dan memperluas visi kita tentang dunia. Tanggung jawab pekerjaan, komunitas, dan masyarakat kita sehari-hari membuka cakrawala baru ketika kita berjalan bersama Yesus. Kita diundang melampaui permukaan di luar batas sempit keegoisan kita. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam kedalaman hidup, di mana kita bertemu dengan keajaiban kasih Tuhan dalam aliran kehidupan yang biasa. Yesus membuatnya jelas. Kita membutuhkan pengorbanan dan refleksi yang lebih dalam untuk mengubah hidup kita bersama keluarga dan tanggung jawab profesional kita. Upaya pengorbanan yang sama ini membuka bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan dunia yang menderita karena mengabaikan gaya hidup memanjakan kita. Budaya konsumen kita tidak membatasi keinginan kita. Kita berada di ambang kehancuran planet kita. Kehendak Tuhan sudah jelas, sudah cukup. Injil hari ini menyampaikan kepada kita bahwa mereka yang mencari diri sendiri berada dalam kehancuran diri. Hubungan kita dengan Tuhan, orang yang kita cintai, komunitas kita, dan dunia kita hanya menemukan kehidupan melalui pemberian diri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari,
Jalan menuju hidup adalah melalui pengorbanan, penyangkalan diri, dan salib harian kita. Godaan kita yang besar dan berkelanjutan adalah untuk menciptakan Yesus menurut citra kita sendiri yang membebaskan kita dari kuatnya pesan yang jelas ini dalam Warta Injil hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.